Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati dari kelas 10 Akuntansi Lembaga Keuangan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita simak tentang materi integrasi nasional. A. Kebinekaan bangsa Indonesia sebagai pendorong integrasi nasional. Yang pertama, kebinekaan suku bangsa dan seni budaya. Suku di Indonesia bukan hanya ada satu macam suku saja, banyak suku pendatang yang berbaur dengan suku asli dan membangun kehidupan bersama. Diperkirakan ada sekitar 102 bahasa daerah dan terdapat lebih dari 300 suku bangsa atau golongan etnik yang berada di Nusantara ini. 2. Kebinekaan agama dan kepercayaan. Pemerintah memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk mengakui dan memeluk agama yang diyakini. Agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebinekaan ras dan antar golongan. Ras adalah satu kelompok atau golongan bangsa untuk mengategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan perbedaan melalui ciri-ciri yang tampak di luar asal-usul geografis. Golongan atau antar golongan merupakan bagian dari ras yang membentuk kelompok-kelompok, kelompok agama, dan sebagainya. 4. Kebinekaan gender. Gender merupakan sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu atau seseorang yang diarahkan pada peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Mengenai kesetaraan dan kemitraan sejajaran, gender sebenarnya perjuangan atas hal tersebut bukan untuk menguasai atau dikuasai yang menimbulkan penindasan atau eksploitasi. B. Konsep integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu konsep yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keagamaan yang ada. 1. Makna integrasi nasional. Secara metodologis, integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi yang berasal dari kata lain yaitu integrate, yang artinya memberikan tempat bagi suatu unsur dengan suatu keseluruhan, menyatupadakan, menggabungkan, dan mempersatukan. Kata bendanya integritas berarti utuh. Jadi integritas adalah membuat unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional merupakan kata sifat yang bersifat-sifat kebangsaan, berkenan datang berasal dari bangsa sendiri untuk suatu bangsa. 2. Syarat integritas. Menurut William F. Ogden dan Meyer Nimkov 2011, ada beberapa syarat keberhasilan integritas di dalam suatu negara, diantaranya sebagai berikut. A. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang B. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma. C. Norma-norma yang dinilai sosial dijadikan aturan berlaku dalam melaksanakan profesi integritas nasional. C. Faktor-faktor pembentukan integritas nasional. Secara faktor-faktor pembentukan atau pendorongan integritas nasional antara lain sebagai berikut. Dalam Mulyadi 1974. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan perseperjuangan. Yang kedua, keinginan ingin bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan kalangan bangsa Indonesia. Dan masih ada yang lainnya. Nilai dan sikap yang dapat membentuk integritas nasional dalam masyarakat antara sebagai berikut. Adanya rasa keinginan yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju.
3. Rasa cinta tanah air. 4. Adanya sikap tidak ingin terpecah belah. Dan masih ada banyak lagi. D. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Secara umum, faktor-faktor penghambat integrasi nasional antara lain sebagai berikut. Dalam Mulyadi 1975. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor suku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas. Yang ketiga, besar ancaman tantangan, halangan, dan gangguan yang mendorong keutuhan. Dan masih ada yang lain. E. Pentingnya membangun integritas nasional. Munculnya rasa kebersamaan dilatar belakangi oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dan beberapa orang manusia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integritas nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara. Yang kedua, adanya kemampuan untuk reaksi penyebaran ideologi asing. Dan masih banyak lainnya. F. Partisipasi warga negara dalam menjaga integritas nasional. Kimia terjadi pergeseran nilai dalam memahami nasionalisme. Pergeseran ini terjadi dari semula berorientasi kepada pentingnya kesatuan dan persatuan untuk membentuk masyarakat bangsa yang kuat, menjadi berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan keamanan demi kelangsungan hidup. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh warga negara atau siswa SMK yang sederajat dalam menjaga integritas nasional dan antara lainnya. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, dan masih banyak lainnya. G. Kerjasama dalam mewujudkan komitmen integrasi. Yang pertama, makna kerjasama dan hidup bermasyarakat. Kerjasama adalah berusaha bersama antar orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, tujuan bersama, kerjasama. Oleh karena itu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Tujuan kerjasama pun akan terjalin dengan adanya sikap saling menghargai sebagai tujuan dari adanya kerjasama di sekitar kita, antara lain sebagai berikut. A. Memunculkan sikap toleransi. B. Menghargai suatu sesama lain. C. Mencapai tujuan bersama. 3. Manfaat kerjasama. H. Kusnadi 2003 mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kerjasama mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisiensi. Dan masih banyak lain manfaat dari kerjasama. 4. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang daerah Indonesia. Indonesia bentuk kerjasama yang sudah lama dikenal dengan istilah gotong royong. Menurut Nota Mojo, gotong royong asli di Indonesia sudah mulai tahun 200 sebelum Masehi. Terdapat hampir berbagai etnis yang ada di Indonesia. Istilah gotong royong berbeda-beda di berbagai daerah, antara lain seperti berikut. Di Tapanuli dikenal dengan nama Marsiurrupan. 2. Di Minahasa disebut Maplos Kaben. Yang ketiga, di Ambon dikenal dengan nama Masohi. Yang keempat, di Sumbawa menggunakan istilah Pawonda. Dan yang kelima, di Madura disebut Longtilong. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.